Dengar apa yang terjadi. Mengapa para pencapai prestasi ini bisa mengatasi masalah, sementara ribuan orang lainnya dikalahkan oleh masalah. Mereka tidak mau berpegangan pada dalil yang umum untuk kegagalan. Mereka mengubah batu penyandung menjadi batu pijakan. Mereka menyadari, dengar itu saudara, bahwa mereka tidak dapat menetapkan setiap keadaan dalam kehidupan. Tetapi mereka bisa menetapkan pilihan sikap terhadap keadaan apa saja. Sikap. Ada contoh lucu. Ada sekelompok paduan suara gereja yang mengumpulkan uang untuk mengikuti lomba nyanyi dan memutuskan untuk membuka kegiatan mencuci mobil. Mau ditiru? Alangkah kecewanya mereka setelah sibuk sepanjang hari, hujan mulai turun pada petang hari. Dan para pelanggan berhenti berdatangan. Ya untuk apa? Sudah basah, sudah gitu kan, untuk apa dicuci lagi saudara? Jadi mereka nggak mau. Akhirnya salah seorang wanita membuat poster ini. Jadi posternya itu ada tulisan, lalu sebelahnya ada gambar panah naik ke atas. Tulisan berkata begini, kami mencuci. Tanda panah di atas dikatakan, dia membilas. Kami cuci, dia membilas. Dan orang datang lagi saudara. Dia pikir, wah betul, dapat dua ini. Kami mencuci, Tuhan bantu kami bilas dengan air hujan. Bayangin saudara. Mereka nggak bisa memutuskan kapan hujan, kapan nggak hujan. Anda nggak bisa memutuskan bahwa keadaanmu akan seperti ini hari ini. Tapi seorang history maker, dia bisa memutuskan sikap apa yang dia ambil sebagai reaksi atas semua yang dia hadapi. Saya berkata, mengapa para orang-orang yang begitu brengsek dan terpuruk hidupnya bisa jadi baik? Satu kata kuncinya, ketika Alkitab berkata, dan Daud menjadi pemimpin atas mereka. Mereka submit kepada orang yang mereka tahu diurapi Tuhan. Kalau saya mau beritahu saudara, orang yang diurapi adalah Yesus Kristus Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tunduk kepada Kristus Yesus dan kehendaknya, tidak peduli keadaanmu seperti apa hari ini, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau keputusan yang tegas engkau berani ambil, dan engkau berkata, aku mau berkata ya dengan apa yang dia tentukan dalam hidupku. Engkau ikuti akan semua yang dia perintahkan. Satu hari saya berdoa, kita akan jadi seorang history maker dalam pengertian yang sebenarnya. Saya masih akan teruskan beberapa hal, beberapa contoh menarik, karena ini menolong sekali untuk membuat kita mengerti. Saudara dengerin baik-baik, jangan pernah kita menyerah dengan apa yang ada. Coba lihat ini. Banyak orang besar yang memulai kehidupan di rumah yang paling miskin dan paling sederhana. Dengan sedikit pendidikan dan tidak punya keunggulan apapun. Thomas Edison adalah penjual koran di kereta api. Andrew Carnegie mulai bekerja dengan upah hanya $4 sebulan. John D. Rockefeller, orang yang kaya raya ini, dengan upah hanya $6 seminggu. Hal yang menonjol pada diri Abraham Lincoln, presiden Amerika yang terkenal itu, bukanlah bahwa dia dilahirkan dalam sebuah pondok kayu, tetapi bahwa dia bisa keluar dari pondok kayu itu. Kalau engkau hidup seperti dalam pondok kayu, itu enggak masalah. Masalahnya apakah engkau mau keluar dari pondok kayu yang mengukung hidupmu hari ini. Teruskan lagi. Demosthenes, ahli pidato terbesar dari zaman kuno, bicaranya gagap. Bayangin, seorang yang bicara gagap, jadi ahli pidato yang paling besar dalam zaman kuno. Pertama kalinya dia mencoba bicara di muka umum.
dia ditertawakan. Julius Caesar, kaisar Roma yang begitu hebat, dia menderita ayan. Orang yang sama yang bisa berkata vini vidi vici, aku datang, aku melihat, aku menang. Ternyata ayan, saudara. Kalau sudah mulai kambuh, saudara, ngeri sekali. Busanya keluar, masukkan kayu, gigit ayan. Napoleon punya orang tua kelas rendahan dan jauh dari dilahirkan sebagai jenius. Peringkatnya di akademi militer adalah nomor 46 dari 65 orang siswa. Jadi bukan 10 besar, 30 besar, 40 besar pun nggak masuk. Siswanya 65, dia nomor 46. Apakah itu jenius? Bukan, orang biasa. Beethoven, ya, itu ternyata tuli. Orang tuli bisa membuat orang mendengar kok bisa nikmat. Beethoven, heran sekali. Sama seperti Thomas Edison, Charles Dickens pincang, demikian pula Handel. Homerus buta, Plato berpunggung-bungkuk, dan Sir Walter Scott lumpuh total. Luar biasa. Apa yang memberi orang-orang besar ini stamina untuk mengatasi kekurangan mereka yang parah dan menjadi sukses? Setiap orang punya impian dalam batin yang menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan. Saudara, kalau Anda bisa mengerti akan ini, saya mau beritahu, dalam Kristus Yesus, semua bisa berubah. Hanya dalam kehidupan kita, saya belajar, kita dihadapkan kepada pilihan demi pilihan. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang saya sedang pelajari sebetulnya akan hidupnya. Orang ini bernama Yonatan dan dia adalah anak dari Raja Saul. Kita gak ada waktu untuk belajar total, tapi dengerin baik-baik. Orang ini sebetulnya tahu bahwa Daud kelak akan jadi raja. Dia berkata, aku akan jadi orang nomor 2. Dan kamu Daud, kamu jadi raja. Bahkan ayahku Saul ngerti kamu akan jadi raja. Dia tahu. Namun pada saat terakhir, keputusan yang diambil salah total. Coba buka 1 Samuel pasal 23 ayat 14 mulai. Saya bacakan sampai ayat 18. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Perhatikan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Anda garis bawahi kalimat ini. Yonatan, apa yang dia buat saudara? Pulang ke rumahnya. Dan ini kesalahan besar yang dia buat. Dibandingkan orang-orang yang dalam kesukaran, para penjahat, para bandit, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati, Yonatan jauh lebih mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia terima visi, dia bernubuat bahwa kelak engkau akan jadi raja. Dia ngerti itu. Sementara pasukan bodreknya tadi nggak ngerti apa-apa. Mereka hanya lari untuk menyelamatkan diri. Tapi perbedaannya ada di sini. Yonatan
Sekalipun dia ngerti, keputusan yang dia ambil salah total. Dia tidak mau tinggalkan ayahnya dan ikut Daud dan bergabung dengan dia. Sementara yang lain tidak ngerti apa-apa. Keputusan yang diambil itu benar. Saudara, mengerikan sekali. Karena setelah understanding dan pemahaman engkau punya, hal yang tidak boleh engkau salah adalah ambillah keputusan yang benar dalam hidup. Dan kecuali engkau mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau tidak bisa ambil keputusan dengan benar. Keputusan yang salah seringkali akibatnya terlalu fatal. Saya bacakan satu lagi untuk menutup ini. Ini cerita menarik sekali. Pendeta Konghi pernah ceritakan waktu mengajar di Ungaran beberapa minggu yang lalu. Tapi saya bacakan akan kisah lengkapnya. Pada tahun 1940-an, jam Swiss paling bergengsi dan paling baik mutunya di dunia. Sebagai konsekuensinya, 80% jam yang dijual di dunia adalah buatan Swiss. Pada akhir tahun 50-an, jam digital disodorkan kepada para pemimpin perusahaan jam Swiss. Mereka menolak gagasan baru ini karena mereka tahu bahwa mereka sudah punya jam yang paling baik dan membuat jam yang paling baik pula. Orang yang mengembangkan jam digital kemudian menjual gagasannya kepada Seiko, Jepang. Pada tahun 1940, perusahaan pembuat jam Swiss mempekerjakan 80.000 karyawan. Sekarang mereka mempekerjakan 18.000 karyawan. Pada tahun 40-an tadi, 80% jam yang dijual di seluruh dunia adalah buatan Swiss. Sekarang 80% jam di dunia ini menggunakan sistem digital. Parah sekali. Kisah ini mewakili apa yang terjadi terhadap banyak organisasi dan orang. Bahwa kita lebih suka mati daripada memilih untuk berubah. So sad, saudara, sedih sekali. Lebih baik mati daripada berubah. Pernah kuasai 80% jam dunia. Sekarang dibalik. Hanya ketika satu hari itu mereka berkata tidak dengan apa yang ditawarkan. Anda bertanya apa tawarannya? Alkitab menawarkan semua yang ilahi dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya bergurau dengan istri saya beberapa hari yang lalu. Untung dia tidak tembak balik, saudara. Saya merenungkan soal pilihan ini. Di kamar mandi, saya lagi mandi, saya merenungkan soal pilihan ini. Saya keluar, saya lihat istri saya sedang baca Alkitab. Dan dia sebetulnya sedang membantu saya buat oret-oretan. Apa sih yang perlu untuk KKR Robert Sleher dan bulan depan. Datang saudara, tanggalnya sudah diberitahu naik pesawat apa, jam berapa. Oke. Jadi nanti setelah ini akan ada beberapa pengumuman soal Robert Sleher. Lalu kemudian dia sedang buat, dia berikan kepada saya, berkata, coba kamu bantu saya lah, apa yang kamu ada, kamu tulis soal kepanitiaan, begini. Mungkin ada hal yang saya lupa. Dia sedang bantu itu di tempat tidur, dia sambil baca Alkitab, tapi kemudian setelah selesai dia buat juga akan beberapa hal gitu. Saya keluar dari kamar mandi, saya temui dia, saya berkata begini, kamu ngerti gak? Pilihan-pilihan itu bisa fatal sekali, tapi bisa luar biasa. Dia diam gitu ya, karena saya sampai ketawa-ketawa, dia tahu bahwa saya lagi godain dia. Lalu kemudian dia tanya, maksudmu apa? Saya berkata begini, apa yang terjadi seandainya sekian belas tahun yang lalu, waktu aku tanya sama kamu, maukah engkau menikah dengan aku? Dan kamu berkata tidak. Nanti waktu Robert Sleher datang, kamu akan antri di luar sana.
kamu akan antri dengan ratusan mungkin ribuan orang. Dan ketika gedung penuh, Pak Marso dengan tegas berkata, maaf Bu, tempat penuh. Dia diam cukup lama, saudara. Saya rasa dia bersyukur dalam hatinya, dia berkata, ya. Kalau Anda berkata, oh Pak, pasti akan berkata ya. Nah, saya belum pelayanan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Pilih itu. Tidak ada yang terlalu menjanjikan pada waktu itu. Malah yang dia pikir adalah dia siap hidup susah bersama dengan laki-laki seperti ini. Ya. Dia nggak menuntut bahwa kita harus punya rumah sendiri dan sebagainya. Dia siapkan dirinya hidup susah dengan orang ini, saudara, yang hari ini di depan saudara. Saya serius. Bahwa ketika dia berkata ya, itu bukan karena sesuatu kalkulasi manusia apapun. Nggak ada. Tidak pernah ada seorang pun yang tahu akan seperti apa kelak. Pada waktu itu, nggak ada. Saya harap ini memberikan penghiburan kepada beberapa Anda yang sedang ditolak orang. Jangan lihat hari ini ya, ntar lihat 5 tahun lagi. Kamu di luar antri di gereja gua. Amen, saudara. Dia diam cukup lama. Saya cerita kepada pendeta Harold Gingrich dan istrinya Janice, mereka tinggal di rumah saya. Sambil bergurau saya ceritakan. Dan rupanya mereka balik bertanya. Seandainya kamu nggak dapat dia, jadi kayak apa kamu hari ini, katanya. Saya bilang, ya itu kamu jangan ceritain dia, saya berkata. Nanti dia tanya, gua repot satu sama, saya berkata. Biar 1-0. Tapi itu benar. Anda tahu satu pilihan itu bisa menghasilkan konsekuensi yang luar biasa. Sekarang saya tiap hari berkata pada istri saya, sudah mengucap syukur hari ini. Kenapa? Dari istriku. Banyak bergurau, saudara. Saya tidak mencoba merendahkan dia. Tapi saya berkata, kami berdua bangun bersama-sama. Apa yang Tuhan mulai. Bahkan dari nol. Amen. Jangan salah pilih dalam hidup. Jangan gegabah dalam hidup, saudara. Belajar cari Tuhan. Anda akan punya hikmat. Anda akan diberi hikmat oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dapat apapun dari masyarakat. Keputusan hari itu yang mereka berkata, ayo ikut Daud. Tanpa ada visi apapun, yang punya visi malah pulang. Buat Yonatan mungkin istana lebih nyaman dan dia bisa berpikir, oh ya kalau dia jadi raja tinggal gua sambut di istana. Enggak ada itu. Anda tahu, Yonatan mati di tangan orang kafir dalam peperangan. Tidak pernah jadi orang nomor 2. Never. Tidak pernah. Tapi ini yang utang gak bisa bayar, yang sakit hati, diubah begitu rupa. Dan sebagian daripada mereka, sungguh-sungguh jadi pahlawan yang hebat. Making history, bersama dengan pemimpinnya. Luar biasa. Amen, saudara. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ayat terakhir. Amsal 28. Ayat yang kelima kita akan baca sama-sama dan kita akan selesai. Amsal 28 ayat yang kelima. Sudah ketemu semua yang sudah, tolong angkat tangan tinggi-tinggi, saya bisa lihat tangan Anda. Kita baca sama-sama 2, 3. Orang yang jahat
tidak mengerti keadilan. Lihat, tetapi orang yang mencari Tuhan, apa? Mengerti segala sesuatu. Kalau Anda cari Tuhan, Anda akan tahu segala sesuatu. Keputusan apa yang akan engkau ambil akan menentukan sampai di mana kala hidupmu naik dengan Tuhan. The broken hearts making history. We will see, kita akan lihat. Orang yang remuk hatinya akan membuat sejarah bersama dengan Tuhannya. Yes, it's true. And I believe it. Itu benar. Aku percaya, saudara. Jangan pikir bahwa engkau tidak bisa dibawa Tuhan bergerak. Kelak dalam Yerusalem baru, engkau lihat 12 gerbang dengan nama rasul-rasul di atasnya. Ada sebuah cerita yang saya tahu hanya cerita. Saya pernah ceritakan kepada Anda. Tapi saya mau ulang dan kita akan berdoa setelah ini. Saya berdoa memberikan wawasan kepada Anda. Jangan takut dimanapun engkau berada saat ini. Lihat ke depan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara. Diceritakan pada waktu itu Yesus naik ke surga. Dan para malaikat menyambut dia karena rindu dengan Tuhan ditinggal 30 tahun lebih saudara. Mereka kumpul memberikan ucapan welcome home Jesus Christ. Saudara, luar biasa. Lalu kemudian mereka minta dibuat konferensi pers oleh Tuhan Yesus di surga. Lalu Yesus mengadakan konferensi pers untuk memberikan sambutan kepada para malaikat dan warga kerajaan surga. Tentunya Roh Kudus tidak bisa ikut konferensi pers itu karena segera dia harus turun ke dunia untuk memenuhi kita semua, saudara. Karena begitu dia naik, Roh Kudusnya turun dan itu kemudian harus tongkat estafet diserahkan dan dia langsung turun. Sementara Yesus sedang acara kangen-kangenan dengan warga surga dan membuat konferensi pers. Dan mereka bertanya, Yesus, apakah tugasmu berhasil? Dia berkata, excellent, katanya. Wah, mereka semua tepuk tangan. Yesus, apakah engkau sudah mulai bangun kerajaanmu di dunia ini? Dia berkata, yes, katanya. Wah, maximize saudara, manhood. Pria sejati, Yesus Kristus. Lalu kemudian mereka berkata, Yesus, apakah kau yakin kerajaanmu akan kekal selama-lamanya di dunia? Dia berkata, absolutely, katanya. Lalu kemudian dia berkata begini, Tuhan, kalau begitu ceritakan lebih detail. Berapa juta murid yang engkau sudah punya sekarang di dunia ini, yang begitu luar biasa. Tuhan agak mengkerutkan dahinya karena dia berkata, berapa juta? Aku cuma pilih 12. 12. 30 tahun itu hanya bisa pilih 12. Iya, udah semalam-malaman loh gua doa. Ya, kami dengar doamu Tuhan semalam-malaman. Dapat cuma 12. Lalu mereka berkata, Tuhan, 12 itu pasti orang-orang hebat semua. Mereka pasti para bangsawan, para jenderal, para raja di dunia sehingga mewakili 12 negara hebat di dunia. Enggak. Mereka cuma nelayan. Bau amis. Mereka enggak pernah hebat. Yang terdidik cuma satu. Yudas itu terdidik. Pembukuan, accounting, akuntansi, sarjana ekonomi. Oh, mereka bilang. Jadi cuman nelayan. Ya. Oh, pasti mereka orang-orang berkarakter setia. Mereka suci, tidak bercacat. Dan mereka punya hati ilahi. Enggak. Yang paling pinter tadi, akuntansi tadi, nyolongan, koruptor. Untung enggak ada DPR. Yudas.
Setelah duit habis, gua dijual lagi katanya. Yang satu itu agak lumayan sebetulnya, Petrus. Rada berani orangnya. Tapi telinga orang dipotong, nyangka laku 3 kali. Yang lain hopeless juga sih. Gua ditangkap kabur semua. Yang seorang sampai telanjang supaya cepat larinya, dilepas jubahnya, telanjang bulet, kabur, gua ditinggal sendiri. Lalu mereka bilang, itukah yang kau katakan? Excellent, absolutely, perfect, and yes tadi Tuhan. Ya, kamu kerja 30 tahun, dapatnya pasukan bodrek begitu. Itu fakta kan saudara. Tapi mereka making history. Hopeless. Pasukan bodreknya Yesus making history. Dunia dibuat goncang sampai hari ini. Amen saudara. Hari ini jumlah orang yang mengaku percaya Yesus sudah mencapai 2 miliar orang seluruh dunia. 1 dari 3 orang di dunia ini mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dari orang-orang kayak begitu, broken heart, making history. Sebab mereka memutuskan dengan benar. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita jadi pembuat sejarah. Jangan berkata, oh aku akan terus begini Pak. Jangan saudara. Tapi katakan Tuhan, aku akan izinkan apapun yang engkau mau kerjakan. Dan aku tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Saya berdoa 1 kali, suami Anda akan berkata, aku buat keputusan benar, aku pilih kamu. Saya berdoa istri Anda berkata, kamu orang paling hebat seluruh dunia dan akhirat. Aku tidak salah pilih. Ini orang paling hebat, my man. Amen saudara. Saya berdoa. Anda akan jadi pembuat sejarah di dunia ini. Pak, berapa sejarah terbuat kalau semua jadi pembuat sejarah? Dunia masih cukup tempat saudara. Untuk setiap kita making history for Christ. Ayo berdiri sama-sama. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Aku tidak melihat keadaanku hari ini. Tapi aku melihat Tuhan di dalamku. Aku melihat apa yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidupku, lewat hidupku, atas hidupku. Aku percaya oleh karena anugerahnya, oleh karena aku berjalan sesuai dengan firman-Nya. Suatu hari aku akan jadi pembuat sejarah untuk Kristus Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih baik. Thank you Lord. Mari semua angkat tangan, kedangkan tanganmu, berkati akan teman-teman kita ini. Kami ingin doakan saudara-saudara kami yang hari ini memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Biar berakar hidup mereka dalam Tuhan Yesus. Biar berakar dalam Kristus Yesus. Biar berakar dalam Kristus Yesus. Kau turunkan berkat-Mu Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari semua kedangkan tangan terusan berdoa bagi mereka. Abang ini persembahkan hidup semua mereka dalam tangan kasih karunia Allah. Dan mulai hari ini anugerah Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu turun Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang diberkati berkata, Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi. Silakan duduk ke tempat masing-masing.